Halo para pecinta Timnas Indonesia, bagaimana? Sudah siap untuk menonton pertandingan nanti malam? Siap tidak siap, kita harus siap karena nanti malam Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Sintayong bakalan menurunkan pemain-pemain yang tidak bermain saat Indonesia kalah 0-4 dari Australia di Piala Asia tahun 2023. Tapi tahan dulu, sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan saya Latifianto, tuan rumah dari channel Latifianto, sebuah channel khusus sepak bola dan utamanya Timnas Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan sepak bola utamanya Timnas Indonesia akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe dan jangan lupa klik juga tombol like-nya. Seperti saya yakin kalian juga tidak sabar ingin segera melihat perjuangan Timnas Indonesia menumbangkan Australia di match kedua. Sebagaimana yang sudah kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti Timnas Indonesia bakal menjamu Australia di match day kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, pertandingannya bakal dilangsungkan nanti malam jam 7 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kedua tim, baik Indonesia dan lebih-lebih Australia, itu sama-sama memburu hasil positif karena alasan yang sama, yaitu menjaga peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kalau kita berkaca pada pertandingan sebelumnya, yaitu di match pertama, Timnas Indonesia secara luar biasa mampu menahan imbang tim kuat Arab Saudi dengan skor 1-1 di King Abdullah Sport City Stadium. Hasil imbang yang diraih oleh Timnas Indonesia menurut saya tidaklah buruk, karena itu laga tandang. Dan saya yakin sebagai tim tuan rumah Arab Saudi ingin sekali mempersembahkan kemenangan kepada publiknya. Tapi sayang, teramat sangat sayang, Indonesia bermain sangat luar biasa sehingga Arab Saudi harus rela berbagi poin di laga kandang pertama mereka di putaran ketiga. Skor imbang 1-1 adalah hasil yang buruk bagi Arab Saudi. Tapi bagi Indonesia itu adalah modal berharga dan itu adalah sejarah di mana Indonesia mampu meraih poin di markas besar Arab Saudi. Indonesia juga menjadi tim Asia Tenggara pertama yang mencuri poin di kandang Arab Saudi. Sekali lagi, Indonesia sudah mencatatkan sejarah. Namun hasil itu bukan hanya sebuah sejarah, tetapi juga modal berharga bagi Indonesia yang nanti malam bakal menghadapi tim kuat Australia. Hasil imbang melawan Arab Saudi telah mengangkat mental para pemain Indonesia. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Justin Hubner di dalam sesi konferensi pers melawan Australia, Timnas bakalan mengalahkan Australia di Gelora Bung Karno. Di sisi yang lain, Australia bertandang ke Indonesia dengan hasil buruk yang diperolehnya di laga pertama saat menghadapi Bahrain. Mental Australia bisa dibilang sedang terpuruk karena di luar dugaan mereka harus kalah 0-1 dari tamunya yaitu Bahrain. Kekalahan 0-1 di match pertama bakalan membuat Australia terpecut untuk berusaha mencetak gol dan memenangkan pertandingan saat berjumpa Indonesia. Tapi Indonesia menjadi tuan rumah bukan tanpa persiapan. Demi menumbangkan Australia di hadapan publik sendiri, di hadapan para penonton, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, bakal menurunkan para pemain terbaiknya. Dari 11 pemain yang akan diturunkan sebagai starter, 1 diantaranya sudah terlihat, yaitu Justin Hubner yang pada match pertama tidak bisa bermain karena terkena akumulasi kartu. Meskipun tidak ada jaminan apakah Justin Hubner akan dimainkan atau tidak, namun yang pasti gitu ya, biasanya seorang pemain yang dibawa Sintayong ke dalam sesi konferensi pers itu akan diandalkan sebagai starter. Oke, itu satu. Terus sisanya siapa saja yang nanti bakal diturunkan oleh Sintayong sebagai starter selain Justin Hubner? Menurut pandangan saya, di pertandingan nanti malam, ingat jam 7 malam, Sintayong tetap bakal menurunkan formasi 3-4-3 dengan posisi penjaga gawang yang bakal diisi oleh siapa lagi kalau bukan
Martin Paes, yang pada laga debutnya tampil sangat luar biasa dengan menghalau dan mematahkan tendangan-tendangan pemain Arab Saudi yang ingin menjebol gawangnya. Kemudian untuk lini belakang itu nanti akan diisi oleh 3 bek sejajar, yaitu Rizky Ridho, kemudian Jay Itzes, dan Justin Hubner. Kemudian untuk wingback kanan akan diisi oleh Sandy Walsh, sedangkan untuk Calvin Verdong akan mengisi sisi kiri. Kalau kita bergeser ke tengah, di lini tengah kemungkinan akan diisi oleh 2 gelandang sentral, yaitu Tom Haye dan Nathan Choaon. Shin Tae-yong itu sudah beberapa kali menduetkan antara Nathan dengan Tom Haye di lini tengah, termasuk di match pertama saat melawan Arab Saudi. Selanjutnya, kalau kita bergeser ke pos lini serang, yang bakal diturunkan oleh Shin Tae-yong menurut saya adalah Witan Sulaiman di winger kanan, kemudian Rafael Struijk di winger kiri, dan Ragnar Oratmangun sebagai penyerang tengah. Nah, kalau kita membaca peta kekuatan kedua tim selain lini belakang dan lini serang, maka menurut saya lini tengah bakalan menjadi pertarungan yang sengit bagi kedua tim. Ibarat kata, siapa yang bisa menguasai lini tengah, maka dialah yang nanti bakalan mendominasi jalannya pertandingan. Meskipun sebenarnya ini bukan sebuah patokan mutlak. Tetapi tetap saja lini tengah bakalan menjadi persaingan yang ketat bagi kedua tim. Misalnya, timnas Australia memiliki beberapa nama pemain bintang di lini tengah, di mana yang paling bersinar tentu saja adalah kapten mereka, yaitu Jackson Irvine. Keberadaan Jackson Irvine ini menjadi pembeda saat timnas Indonesia kalah 0-4 dari timnas Australia di babak 16 besar Piala Asia tahun 2023. Irvine yang sekarang sudah berusia 30 tahun telah memiliki 55 caps dan mencetak 8 gol bersama timnas Australia, serta menjadi sosok penting yang patut diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Nah, akan tetapi untuk pertandingan nanti malam, saya yakin Jackson Irvine tidak akan leluasa memainkan perannya di lini tengah. Karena timnas Indonesia memiliki gelandang dengan kualitas yang sebadan yang ada pada diri Tom Haye, sang profesor di lini tengah timnas Indonesia. Tom Haye itu bertugas untuk mengatur serangan dan menjaga ritme permainan, di mana dia nanti bakal ditemani oleh Nathan atau Ivar Jenner. Kemudian, peta persaingan yang tidak kalah menarik selain lini tengah adalah winger-winger timnas Indonesia. Ketimbang Australia yang nanti bakal sangat bergantung atau berpusat pada kinerja lini tengah, maka timnas Indonesia kalau menurut saya tidak hanya bergantung atau mengandalkan kekuatan lini tengah, tetapi juga kekuatan para pemain sayap. Ini salah satu yang menjadi keunggulan dari timnas Indonesia. Sandy Walsh atau Asnawi Mangkualam yang bisa dipasang di posisi wingback kanan dalam formasi 3-4-3 itu memiliki karakter yang sangat eksplosif. Di sisi kiri ada pula pemain yang lebih cepat, yaitu Calvin Verdong. Bukti keberhasilan pemain wingback ini adalah ketika Sandy Walsh turut berkontribusi atas terjadinya gol Indonesia ke gawang Arab Saudi, di mana pemain tersebut melakukan overlapping sampai ke depan gawang Arab Saudi, sehingga bola yang ditendang oleh Ragnar itu menyentuh pahanya, yang menurut saya kemudian merubah arah bola dan masuk ke gawang Arab Saudi. Hal ini belum lagi berbicara soal pemain-pemain cepat yang lain seperti Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand, di mana selain cepat, mereka juga memiliki kreativitas yang baik untuk membongkar pertahanan lawan. Nanti bisa dicoba saat melawan Australia. Kemudian kalau kita bicara soal lini depan, timnas Australia memang pernah memiliki striker-striker hebat. Misalnya Tim Cahill dan Mark Viduka yang pernah bermain cukup lama di Liga Premier Inggris. Akan tetapi kini lini depan timnas Australia bisa dikatakan biasa saja. Bahkan mayoritas dari pemain depan Australia itu hanya bermain di liga domestik atau di Asia. Sebagai sebuah contoh, misalnya Michelle Duke yang sudah berusia 33 tahun, yang sampai saat ini masih menjadi andalan di lini depan timnas Australia.
itu adalah striker klub Jepang Mashida Zelvia, dan dia baru mencetak 14 gol sejauh ini. Jadi sekali lagi lini depan Australia tidak terlalu istimewa. Apalagi saat bertemu dengan Indonesia nanti malam. Timnas Australia dipastikan tidak akan diperkuat oleh sang striker muda mereka yang belakangan menjadi andalan di Australia, yaitu Kusini Yengi. Pemain ini dikabarkan telah mendapatkan kartu merah langsung, yaitu saat Timnas Australia kalah 0-1 dari Bahrain di kandang mereka sendiri pada match pertama. Sementara itu, di sisi yang lain, Timnas Indonesia itu secara perlahan mulai menemukan pemain depan yang bisa dikatakan cukup menjanjikan. Yang hal itu mulai kita temukan pada diri seorang Ragnar Oratmangun. Meski belum lama dinaturalisasi menjadi pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun sudah mencetak 2 gol untuk skuad Merah Putih, skuad Timnas Indonesia. Sebagai seorang pemain depan, Ragnar menurut saya memiliki beberapa kelebihan. Misalnya keuletan dan kecepatannya yang sangat bisa diandalkan oleh Sintayong. Mudah-mudahan dengan peta kekuatan ini, Timnas Indonesia bisa meraih poin penuh nanti malam. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini saya ingin juga mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini, serta memberikan kritik, saran, dan masukannya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video. Dan sampai jumpa nanti malam. Cayo, Bravo, Vamos Indonesia.